Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Penny dalam channel Belajar Geografi. Pada video sebelumnya sudah Bu Penny sampaikan materi pendekatan dan prinsip geografi. Kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu konsep dasar geografi. Sebelum menuju ke 10 konsep dasar geografi itu, kita perlu tahu bahwa dalam setiap ilmu pengetahuan akan berkenalan dengan berbagai konsep. Apa sih konsep itu? Konsep itu merupakan sebuah ekstraksi dari sebuah fakta ya. Jadi fakta-fakta yang ada di hadapan kita di dalam alam pikiran manusia itu kemudian akan ekstraksikan, akan kemudian diringkas ya menjadi sebuah pengertian yang kita kenal kemudian dengan sebuah konsep. Konsep dasar geografi ada 10. Mari kita bahas satu persatu. Konsep yang pertama adalah konsep lokasi. Sebagaimana sudah saya sampaikan pada video-video sebelumnya, bahwa geografi merupakan ilmu yang memiliki ciri khas, yaitu keruangan. Maka konsep yang pertama yang paling penting di sini adalah konsep lokasi atau where. Kita ingat dalam menganalisis segala suatu masalah atau fenomena yang menggunakan sudut pandang geografi, maka pertanyaan pertama setelah what adalah where. Nah, lokasi di dalam geografi dinyatakan dalam dua cara, yaitu ada lokasi yang absolut dan ada lokasi yang relatif. Nah, kita bahas dulu lokasi absolut. Lokasi absolut itu menunjukkan letak yang tetap. Jadi, di permukaan bumi, penyebutan letak yang absolut itu akan selalu sama, yaitu menggunakan sistem grade atau disebut juga gratitude, atau kita kenal secara awam itu adalah sistem lintang dan bujur. Sebagaimana yang kita lihat dalam peta Jawa Tengah berikut ini, kita bisa melihat adanya garis-garis bujur dan garis-garis lintang. Nah, kita sering menyatakan lokasi yang absolut ini dengan menggunakan wilayah X terletak di antara lintang sekian hingga lintang sekian dan bujur sekian hingga bujur sekian. Seperti itulah kita menyebut lokasi yang absolut. Kemudian yang kedua adalah lokasi yang relatif. Kita katakan lokasi relatif itu adalah letak geografis. Kita sering mendengar ya di pelajaran SD hingga SMP gitu, bahwa Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Nah, semacam itu adalah penyebutan lokasi secara relatif. Jadi tidak ada kriteria pastinya, sehingga kita katakan sebagai relatif. Nah, sama seperti misalnya kita melihat di sini. Di sini ada SMA Negeri 1 Candiroto, Kabupaten Temanggung. Untuk menyebut lokasi relatif ini, kita bisa katakan SMA Negeri 1 Candiroto terletak di sebelah timur laut Pondok Modern Darul Falah misalnya. Atau kita katakan bahwa SMA Negeri 1 Candiroto itu ada di sebelah baratnya Family Restaurant. Jadi semacam inilah yang kita katakan sebagai lokasi relatif. Kemudian kita menuju ke konsep yang kedua, yaitu konsep jarak. Jarak juga kita nyatakan dalam jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut sebagaimana tadi dalam lokasi absolut itu dinyatakan dalam satuan atau ukuran yang selalu konsisten. Nah, di sini maka jarak absolut itu pasti dinyatakan dalam satuan ukuran panjang, misalnya dengan kilometer, dengan mil, dan seterusnya. Jadi kalau kita menyatakan jarak antara kota A ke kota B itu ada 80 km, maka itu namanya adalah pernyataan jarak absolut. Sedangkan yang kedua, jarak relatif bisa dinyatakan dalam
waktu tempuh, misalnya jarak antara kota A dan B bisa ditempuh dalam waktu 45 menit kayak gitu. Atau bisa juga dengan perkiraan-perkiraan, misalnya jarak antara kota A dan B itu kira-kira samalah dengan jarak antara kota A menuju ke kota C begitu. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menyebut jarak secara relatif. Nah, kemudian jarak itu juga bisa dinyatakan dalam jarak lurus ataupun jarak tempuh. Kita lihat dua citra berikut ini. Di sini saya mencoba menggunakan Google Earth, bagaimana saya akan mengukur jarak lurus antara dua kota dan juga jarak tempuhnya. Ini ada kota Parakan di sini ya, ada kota Parakan yang kemudian saya ukur secara lurus terhadap kota Temanggung. Jadi jarak antara Parakan dengan Temanggung itu 9 km. Bagaimana jika kemudian kita menghitung dengan jarak yang tempuh ya? Dengan jarak yang tempuh ternyata antara Parakan dan Temanggung, jadi ini mengikuti jalan raya yang ada, maka jaraknya ternyata lebih panjang ya, jadi 9,6 ya kilometer. Sementara tadi jarak lurusnya hanya 9,2, jadi ada selisih 0,4 kilometer. Konsep yang ketiga adalah konsep keterjangkauan atau aksesibilitas atau accessibility. Konsep keterjangkauan ini dikatakan tidak selalu berkaitan dengan jarak ya. Jadi misalnya apakah jarak kota B itu bisa kita jangkau dengan mudah kayak gitu. Tidak selalu dengan jarak, tapi justru lebih berkaitan dengan kondisi medan ya, kondisi jalannya atau kondisi jembatannya dan sebagainya, atau bisa juga berkaitan dengan keberadaan sarana transportasi serta komunikasi. Juga dalam hal ini adalah budaya akan memberikan pengaruhnya. Nah, kita melihat dalam ilustrasi yang saya sampaikan di sini ada 3 gambar. Yang pertama adalah bagaimana adanya gap budaya di gambar yang sebelah kiri. Bagaimana kita bisa melihat masih ada suku-suku terasing yang ada di Indonesia. Kita juga melihat adanya daerah-daerah 3T yang secara budaya masih cukup tertinggal ya dengan wilayah lain di Indonesia. Ini berarti ada rintangan ya. Hambatan-hambatan apa yang kemudian menjadikan mereka tertinggal secara budaya? Misalnya hambatan alam ya yang terlalu jauh, misalnya di pegunungan-pegunungan tinggi yang ada di Papua, sehingga akses untuk mendapatkan informasi dari wilayah lain di Indonesia itu cukup sulit. Kemudian bisa juga berkaitan dengan komunikasi misalnya. Misalnya kita berada di wilayah yang tidak terjangkau sinyal, maka kita akan mengalami kesulitan. Kita tidak memiliki aksesibilitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga, aksesibilitas yang sebenarnya sudah bagus kadang-kadang terganggu dengan adanya rusaknya sarana prasarana. Misalnya di gambar yang sebelah kanan ini kita bisa menyaksikan anak-anak sekolah yang terpaksa harus merayap sebuah jembatan yang rusak untuk menuju ke sekolah mereka masing-masing. Ini adalah sebuah penerapan konsep keterjangkauan. Kita menuju ke konsep yang keempat, yaitu konsep pola. Pola ini berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang di muka bumi. Pola ini bisa kita jumpai baik dalam aspek alamiah, apalagi dalam aspek yang buatan. Kita melihat di faktor yang alamiah ya. Untuk gambar yang tengah di sini adalah hutan musim. Ini adalah hutan alami, sehingga kita bisa menyaksikan di sini tumbuh-tumbuhan tidak memiliki pola yang jelas, yang teratur. Sementara di gambar yang besar sebelah kanan ini adalah gambar perkebunan yang teratur. Jadi tanaman diatur dengan berjajar-jajar semacam itu. Ini kita katakan sebagai pola yang teratur. Nah,
Di samping fenomena alam, kita juga bisa menyaksikan pola permukiman. Misalnya sebelah yang kiri ini pola permukiman yang teratur. Kita juga akan banyak menemukan pola-pola permukiman yang tidak teratur, ataupun juga sungai ya. Sungai itu juga berpola, ada yang berpola dendritik, ada yang trellis, dan seterusnya. Jadi kita akan jumpai banyak pola di muka bumi ini, baik yang teratur maupun yang tidak teratur. Yang kelima adalah konsep morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi bisa kita artikan secara mudah adalah bentuk muka bumi. Jadi konsep morfologi ini akan menggambarkan perwujudan daratan muka bumi sebagai hasil proses-proses yang dihasilkan oleh tenaga geologi. Saya sajikan dua contoh di sini. Misalnya yang sebelah kiri itu adalah sebuah hasil geologi yang sangat luar biasa. Di sini kita mengenal dengan istilah valley atau lembah, yang ini tentu terbentuk berdasarkan proses yang sangat panjang berjuta-juta tahun lamanya untuk bisa menghasilkan pemandangan yang seindah itu. Demikian pula dengan yang sebelah kanan, ini adalah sebuah gurun yang juga merupakan hasil dari bentukan alam yang membuat adanya variasi-variasi bentuk gurun yang luar biasa. Morfologi yang lain masih sangat banyak bisa kita sebutkan di sini, misalnya sungai, kemudian adanya pantai, kemudian adanya gunung, bukit, dan sebagainya. Yang keenam adalah konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok atau menggerombol pada suatu wilayah, baik mengingat faktor kejenisan maupun faktor umum yang menguntungkan. Faktor kejenisan di sini misalnya apa? Misalnya kita ada industri yang bermacam-macam, namun semuanya itu bisa kemudian kita satukan dalam sebuah wilayah yang dinamakan sebagai kawasan industri. Nah, sedangkan faktor yang lain, misalnya faktor umum yang menguntungkan, misalnya di sini sebagai contoh adalah oasis. Di daerah gurun kita akan sangat kesulitan air, namun ada wilayah-wilayah di gurun yang memiliki persediaan air. Nah, itu kemudian kita katakan sebagai oasis. Nah, oasis ini tentu saja akan menarik berbagai kalangan untuk menuju ke sana. Pada awalnya mereka hanya membutuhkan kebutuhan dasar yaitu air, namun lama-lama oasis ini akan menjadi sentral dari sebuah aktivitas masyarakat. Maka oasis-oasis di daerah gurun itu biasanya kemudian akan berkembang menjadi sebuah wilayah yang makin lama makin ramai. Contoh yang lain di sini, misalnya pada jam-jam pulang kerja, kita bisa menyaksikan jalanan akan sangat ramai. Disitulah kita akan temukan adanya penggerombolan atau aglomerasi dari kendaraan-kendaraan yang akan pulang menuju tempat kediaman mereka masing-masing. Kita lanjutkan ke konsep nilai kegunaan. Semua ciptaan Tuhan yang Maha Esa di muka bumi ini pasti memiliki kegunaan. Namun, sudut pandang manusia terhadap berbagai fenomena yang ada itu berbeda-beda. Misalnya, kita melihat adanya tanaman enceng gondok. Di mata petani, tanaman enceng gondok ini adalah tanaman yang mengganggu proses pertanian. Namun, di mata para perajin, enceng gondok ini adalah bahan baku untuk bisa menghasilkan karya-karya indah yang akan bisa mereka pasarkan. Nah, di samping itu, bagi kalangan yang bergerak di bidang lingkungan, ternyata ditemukan enceng gondok ini memiliki kemampuan untuk menyerap limbah beracun. Sehingga saat ini enceng gondok tidak lagi kemudian dipandang sebelah mata sebagai sebuah gulma. Di sisi lain misalnya padang rumput mungkin bagi kita ya itu sesuatu yang kemanfaatannya atau kegunaannya kurang tinggi. Tetapi bagi para peternak
padang rumput jelas memiliki nilai kegunaan yang tinggi. Demikian juga bagi mereka yang bergerak di dunia pariwisata, padang rumput itu sudah mulai dikembangkan sebagai sebuah destinasi wisata yang sangat menjanjikan. Jadi dalam konsep nilai kegunaan ini, kegunaan suatu fenomena atau suatu benda itu akan sangat tergantung dari sudut pandang atau juga dari kemajuan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Yang berikutnya adalah konsep interaksi interdependensi. Interaksi di sini kita bisa artikan sebagai hubungan saling pengaruh mempengaruhi antara satu fenomena atau satu objek dengan fenomena dan objek yang lain. Nah, di sini kita juga kaitkan dengan adanya konsep interdependensi. Interdependensi itu adalah hubungan saling ketergantungan. Sebagai contohnya adalah bagaimana interaksi dan interdependensi antara desa dengan kota. Desa memiliki sumber-sumber bahan pangan bagi masyarakat kota, sementara kota memiliki barang-barang hasil industri yang itu akan sangat bermanfaat bagi penduduk desa. Disinilah kemudian akan muncul hubungan bukan hanya sekedar interaksi, namun juga bisa ke level yang lebih tinggi, yaitu interdependensi atau saling tergantung. Bagaimana penduduk desa tergantung dari teknologi yang diciptakan di kota, dan kota sangat tergantung dari desa, bagaimana penyediaan bahan pangan bagi kebutuhan mereka sehari-hari. Yang ke-9 adalah konsep diferensiasi areal atau perbedaan antar wilayah. Bagaimanapun juga di muka bumi ini tidak ada satupun wilayah yang kembar. Wilayah pasti akan memiliki perbedaan-perbedaan. Setiap tempat ini merupakan wujud dari hasil interaksi berbagai unsur dan fenomena. Maka itulah yang akan menyebabkan setiap tempat di muka bumi ini memiliki corak yang berbeda-beda. Sebagai contoh misalnya perkotaan itu merupakan wujud dari interaksi antara manusia yang bergelut di bidang industri, di bidang jasa, yang kemudian akhirnya menghasilkan wujud kota yang semacam itu. Atau misalnya wilayah desa yang merupakan hasil interaksi antara alam dan manusia yang kemudian mengelola alam dengan cara dan sudut pandang yang berbeda sama sekali dengan masyarakat industri, sehingga akan menghasilkan wilayah yang asri, wilayah yang memiliki produktivitas di bidang pangan dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan wilayah itu berbeda-beda. Nah, perbedaan-perbedaan ini akan mendorong adanya interaksi antar wilayah yang kemudian mewujud dalam konsep yang sebelumnya, yaitu interaksi interdependensi. Dan yang terakhir adalah konsep keterkaitan keruangan, di mana di sini menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain dalam suatu ruang. Nah, baik itu yang menyangkut fenomena alam, biotik maupun sosial. Sebagai contoh misalnya di sini ada gambar yang sebelah kiri. Ini adalah sebuah desa yang ada di Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung. Wilayah ini berada di ketinggian yang membuat cuaca dan iklim di sana sangat dingin. Ketika siang hari sekitar pukul 13 itu sudah memiliki udara yang sangat dingin, bahkan tidak jarang kabut sudah turun di wilayah ini. Maka bagaimana adaptasi masyarakat terhadap kondisi ini? Salah satunya adalah dengan menggunakan atap rumah mereka menggunakan bahan logam, yaitu seng, sehingga ketika matahari bersinar akan menyerap energi panas dan itu akan membuat rumah mereka cukup hangat ketika kondisi dingin sudah mulai datang. Yang sebelah kanan ini adalah iglo, di mana ini adalah bentuk adaptasi dari masyarakat Eskimo yang ada di kutub utara, dan mereka membuat rumah mereka ini dari balok-balok es. Iglo itu tujuan utamanya adalah melindungi mereka dari angin yang sangat kuat, yang itu akan menambah dinginnya suasana.
Nah, di dalam iglo yang kemudian nanti mereka lapisi dengan menggunakan kulit binatang, ini akan cukup menghangatkan mereka. Karena kalau mereka sebenarnya sudah cukup terbiasa ya dengan kondisi dingin, karena setiap harinya memang sudah dalam kondisi yang dingin, tetapi iglo ini lebih berfungsi sebagai perlindungan terhadap keselamatan jiwa mereka. Demikianlah 10 konsep geografi yang penting untuk kita pahami. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.